Perkenalkan, nama saya Yesri Ardiansyah, NIM 2005111386 dari kelas PKO 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sastra Melayu. Sastra Melayu adalah sastra yang hidup pada era Melayu tradisional, yaitu masyarakat yang masih hidup sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Pada umumnya, sastra Melayu bersifat verbalisme, yakni ujaran dari mulut ke mulut. Hal ini berdampak pada permaknaan penerima ujaran tersebut. Banyak versi yang lahir karena fenomena ini. Sastra Melayu terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama sastra Melayu klasik dan sastra Melayu modern. Pembeda keduanya berasal dari segi bahasa yang dipergunakan. Sastra Melayu klasik masih menggunakan bahasa Melayu pasar. Nama bahasa Melayu itu terbit dari bangsa yang bernama Melayu. Orang yang berbahasa Melayu itu menggunakan bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Sejarah perkembangan bahasa Melayu serta sastranya dapat dibagi mengikuti zaman politiknya, seperti zaman Sriwijaya, Majapahit, Malaka, dan sebagainya. Mengikuti zaman perkembangan kebudayaannya seperti pengaruh Hindu, Islam, dan Barat. Ciri-ciri teks sastra Melayu berdasarkan penggolongan bentuknya. Yang pertama, puisi. Sastra Melayu dalam bentuk puisi yang pertama berbentuk mantra, pantun, dan syair. Kedua, prosa. Pada ragam karya sastra prosa, sastra Melayu yang pertama berbentuk cerita-cerita pelipur lara dan dongeng-dongeng. Sastra Melayu klasik yang terpengaruh perkembangan asing. Sastra Melayu klasik dibagi dalam 3 zaman, yaitu zaman sastra Melayu asli, sastra Hindu, dan sastra Islam. A. Sastra Melayu asli. Sastra Melayu asli adalah suatu golongan yang cerita yang hidup dan berkembang secara turun-temurun, atau cerita rakyat. Cerita ini dapat dianggap sebagai karya sastra taraf pemulaan. B. Sastra Hindu. Pengaruh Hindu di Nusantara sudah sejak lama, menurut ahli sejarah sastra. Yang menyebarkan agama Hindu di Melayu adalah para Brahmana. Mereka diundang oleh raja untuk meresmikan yang menjadi ksatria. C. Sastra Islam. Kemunculan agama Islam untuk yang pertama kalinya di Nusantara sangat mempengaruhi kesusastraan Melayu klasik. Terlihat dari adanya ungkapan atau peribahasa bijak yang kerap kali muncul di kalangan masyarakat. B. Pembagian sastra lama berdasarkan bentuknya. Prosa lama. 1. Dongeng. Dongeng dibedakan menjadi 5. Yang pertama fabel, kemudian farabel, legenda, mite, dan sage. Kedua, hikayat. Kata hikayat berasal dari bahasa Arab yang artinya cerita. Hikayat adalah cerita yang panjang yang sebagian isinya mungkin terjadi sungguh-sungguh, tetapi di dalamnya banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal, penuh keajaiban. 3. Tambo. Tambo adalah cerita sejarah, yaitu cerita tentang kejadian atau asal-usul keturunan raja. Keempat, wiracarita atau cerita kepahlawanan. Wiracarita adalah cerita yang pelaku utamanya adalah seorang kesatria yang gagah, berani, pandai berperang, dan selalu memperoleh kemenangan. B. Puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Aturan-aturan itu antara lain jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persejakan atau rima, banyak suku kata tiap baris, dan irama. Jenis-jenis puisi lama. 1. Mantra, kemudian bidal, pantun, gurindam, syair, karmina, dan seloka. Selain berdasarkan bentuk dan isi, sastra Melayu pun memiliki ciri khusus lainnya, yaitu nama penciptanya tidak diketahui atau anonim. Bersifat prologis, mempunyai logika tersendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Berkembang secara statis dan mempunyai rumus yang baku. Cerita berkisar kehidupan kerajaan atau kaum bangsawan. Berbahasa klais atau tradisional.